Perkenalkan, nama saya Junita Mendes, NIM 19142010 169, kelas A1 Keperawatan semester 5, Fakultas Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Definisi penyakit terminal. Keadaan terminal adalah suatu keadaan sakit di mana menurut akal sehat tidak ada harapan lagi bagi sakit untuk sembuh. Keadaan sakit itu dapat disebabkan oleh suatu penyakit atau suatu kecelakaan. Kondisi terminal adalah suatu proses yang progresif menuju kematian, berjalan melalui suatu tahapan proses penurunan fisik, psikologis, dan spiritual bagi individu. Jenis-jenis penyakit terminal. 1. Penyakit-penyakit kanker. 2. Penyakit-penyakit infeksi. 3. Congestive renal failure atau CRF. 4. Stroke multiple sclerosis akibat kecelakaan fatal. 5. AIDS. Manifestasi klinik fisik. 1. Gerakan penginderaan menghilang secara berangsur-angsur dimulai ujung kaki dan ujung jari. 2. Aktivitas dari GI berkurang. 3. Refleks mulai menghilang. 4. Suhu klien biasanya tinggi tapi merasa dingin dan lembab terutama pada kaki dan tangan. 5. Kulit kelihatan kebiruan dan pucat. 6. Denyut nadi tidak teratur dan lemah. 7. Nafas berbunyi, keras dan cepat ngorok. 8. Penglihatan mulai kabur. 9. Klien kadang-kadang kelihatan rasa nyeri. 10. Klien dapat tidak mensadarkan diri. Tahap berduka. Berikut ini tahap berduka yang dapat terjadi pada pasien dengan penyakit terminal. 1. Denial atau pengingkaran. Dimulai ketika orang disadarkan bahwa ia akan meninggal dan dia tidak dapat menerima informasi ini sebagai kebenaran dan bahkan mungkin mengingkarinya. 2. Anger atau marah. Terjadi ketika pasien tidak dapat lagi mengingat kenyataan bahwa ia akan meninggal. 3. Bargaining atau tawar-menawar. Merupakan tahapan proses berduka di mana pasien mencoba menawar waktu untuk hidup. 4. Depression atau depresi. Tahap di mana pasien datang dengan kesadaran penuh bahwa ia akan segera mati. Ia sangat sedih karena memikirkan bahwa ia tidak akan lama lagi bersama keluarga dan teman-teman. 5. Acceptance atau penerimaan. Merupakan tahap selama pasien memahami dan menerima kenyataan bahwa ia akan meninggal. Ia akan berusaha keras untuk menyelesaikan tugas-tugasnya yang belum terselesaikan. Tipe-tipe perjalanan menjelang kematian. Ada 4 tipe dari perjalanan proses kematian, yaitu 1. Kematian yang pasti dengan waktu yang diketahui, yaitu adanya perubahan yang cepat dari fase akut ke kronik. 2. Kematian yang pasti dengan waktu tidak bisa diketahui, biasanya terjadi pada kondisi penyakit yang kronik. 3. Kematian yang belum pasti, kemungkinan sembuh belum pasti, biasanya terjadi pada pasien dengan operasi radikal karena adanya kanker. 4. Kemungkinan mati dan sembuh yang tidak tentu, terjadi pada pasien dengan sakit kronik dan telah berjalan lama. Tanda-tanda meninggal secara klinis. Tanda-tanda klinis kematian dapat dilihat melalui perubahan-perubahan nadi, respirasi, dan tekanan darah. Berikut beberapa petunjuk tentang indikasi kematian, yaitu 1. Tidak ada respon terhadap rangsangan dari luar secara total. 2. Tidak adanya gerak dari otot, khususnya pernafasan. 3. Tidak ada refleks. 4. Gambaran mendatar pada EKG. Macam tingkat kesadaran atau pengertian pasien dan keluarganya terhadap kematian. 1. Closed awareness atau tidak mengerti. Pada situasi seperti ini, dokter biasanya memilih untuk tidak memberitahukan tentang diagnosa dan prognosa kepada pasien dan keluarganya. Tetapi bagi perawat, hal ini sangat menyulitkan karena kontak perawat lebih dekat dan sering kepada pasien dan keluarganya. 2. Mutual pretense atau kesadaran atau pengertian yang ditutupi. Pada fase ini memberikan kesempatan kepada pasien untuk menentukan segala sesuatu yang bersifat pribadi walaupun merupakan beban yang sangat berat baginya. Yang ketiga, open awareness atau sadar akan keadaan yang terbuka. Pada situasi ini, klien dan orang-orang di sekitarnya mengetahui akan adanya ajal yang menjelang dan menerima untuk mendiskusikannya walaupun dirasakan getir.
Keadaan ini memberikan kesempatan kepada pasien untuk berpartisipasi dalam merencanakan saat-saat akhirnya, tetapi tidak semua orang dapat melaksanakan hal tersebut. Bantuan yang dapat diberikan saat tak berduka. Bantuan terpenting berupa emosional. 1. Pada fase denial. Perawat perlu waspada terhadap isyarat pasien dengan denial dengan cara menanyakan tentang kondisinya atau prognosisnya, dan pasien dapat mengekspresikan perasaan-perasaannya. 2. Pada fase marah. Biasanya, pasien akan merasa berdosa telah mengekspresikan perasaannya yang marah. Perawat perlu membantunya agar mengerti bahwa masih merupakan hal yang normal dalam merespon perasaan kehilangan menjelang kematian. Akan lebih baik bila kemarahan ditujukan kepada perawat sebagai orang yang dapat dipercaya, memberikan rasa aman, dan akan menerima kemarahan tersebut, serta meneruskan asuhan sehingga membantu pasien dalam menumbuhkan rasa aman. 3. Pada fase menawar. Pada fase ini, perawat perlu mendengarkan segala keluhannya dan mendorong pasien untuk dapat berbicara karena akan mengurangi rasa bersalah dan takut yang tidak masuk akal. Yang keempat, pada fase depresi. Pada fase ini, perawat selalu hadir di dekatnya dan mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh pasien. Akan lebih baik jika berkomunikasi secara nonverbal, yaitu duduk dengan tenang di sampingnya dan mengamati reaksi-reaksi nonverbal dari pasien sehingga menumbuhkan rasa aman bagi pasien. 5. Pada fase penerimaan. Fase ini ditandai pasien perasaan tenang dan damai. Kepada keluarga dan teman-temannya, dibutuhkan pengertian bahwa pasien telah menerima keadaannya dan perlu dilibatkan seoptimal mungkin dalam program pengobatan dan mampu untuk menolong dirinya sendiri sebatas kemampuannya. Bantuan memenuhi kebutuhan fisiologis. 1. Kebersihan diri. 2. Mengontrol rasa sakit. 3. Memberikan jalan nafas. 4. Bergerak. 5. Nutrisi. 6. Eliminasi. 7. Perubahan sensori. Bantuan memenuhi kebutuhan sosial. Klien dengan daing akan ditempatkan di ruang isolasi, dan untuk memenuhi kebutuhan kontak sosialnya, perawat dapat melakukan 1. Menanyakan siapa-siapa saja yang ingin didatangkan untuk bertemu dengan klien dan didiskusikan dengan keluarganya, misalnya teman-teman dekat atau anggota keluarga lain. 2. Menggali perasaan-perasaan klien sehubungan dengan rasa sakitnya dan perlu diisolasi. Yang ketiga, menjaga penampilan klien pada saat-saat menerima kunjungan-kunjungan teman-teman terdekatnya, yaitu dengan memberikan klien untuk membersihkan diri dan merapikan diri. Yang keempat, meminta saudara atau teman-temannya untuk sering mengunjungi dan mengajak orang lain dan membawa buku-buku bacaan bagi klien apabila klien mampu membacanya. Bantuan memenuhi spiritual. 1. Menanyakan kepada klien tentang harapan-harapan hidupnya dan rencana-rencana klien selanjutnya menjelang kematian. 2. Menanyakan kepada klien untuk mendatangkan pemuka agama dalam hal untuk memenuhi kebutuhan spiritual. 3. Membantu dan mendorong klien untuk melaksanakan kebutuhan spiritual sebatas kemampuannya. Di akhir video ini, saya ingin mengajak teman-teman yang masih bingung untuk kuliah di mana, marilah bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di dalamnya terdiri dari beberapa fakultas, yaitu Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Sastra, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Lebih khusus, saya ingin mengajak teman-teman untuk bergabung bersama kami di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado.